Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita bersuka cita di dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita angkat pujian, kita sembah Dia, dan kita dengar kebenaran firman-Nya. Jangan lelah untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin. Semua sudah istirahat kan? Ayo kita semakin giat. Amin. Yang mengajar dan menopang. Amin, amin. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan atas segalanya. Haleluya. Jangan lelah saudara, terus kita giat bekerja di ladangnya Tuhan. Lombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Lombang, timbunlah tanah yang berlubang. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Amin. Haleluya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saudara siap untuk dibangun di atas dasar imanmu? Kita sembah Dia. Haleluya. Glory bagimu Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur. Mari kita satu di dalam doa. Kami hanya bisa bersyukur Tuhan, dengan hikmat-hikmat yang Kau berikan bagi kami, dengan pengajaran-pengajaran yang Kau berikan bagi kami. Terus arahkan kami Tuhan di dalam jalan kebenaran-Mu Bapa, karena kami siap untuk dibentuk Bapa. Kami siap Tuhan Engkau bentuk melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa, dan kami siap untuk dibangun di atas kebenaran firman Tuhan di dalam iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari katakan amin.
Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul bekerja di ladang Tuhan. Saudara sudah bekerja di ladang Tuhan belum Bu? Sebelum sekolah Alkitab saya tidak tanya saudara sudah sekolah Alkitab atau belum. Yang saya katakan, sudahkah saudara bekerja di ladang Tuhan? Apa sih Bu maksudnya di ladang Tuhan itu? Di pekerjaan Tuhan. Di ladang Tuhan itu berbicara cinta kasih. Di ladang Tuhan itu berbicara saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menolong. Itu bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Memberitakan Injil. Injil bukan diberitakan saja dengan kata-kata, tapi kita tidak bisa melakukan. Orang Jawa bilang gajah diblangkoni, iso khotbah ora iso nglakoni, itu juga sia-sia. Yang Tuhan mau jadilah kesaksian kemuliaan Tuhan. Bukan dari tutur kata saudara saja, firman ngelontok hafal gitu ya, tetapi hatinya dipenuhi dengan kemunafikan. Itu Tuhan tidak suka. Bekerja di ladang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti pujian yang kita pujikan tadi. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, itu bekerja. Maksudnya apa? Ya kita bekerja keras supaya apa? Supaya mengalahkan kejahatan, keegoan, kemunafikan, keakuannya. Nah itu dikalahkan dengan hal-hal kekerasan hati. Itu termasuk pekerjaan di ladang Tuhan. Kalau saudara bekerja di ladang Tuhan, ini berbicara rohani Bapak Ibu ya. Kita ada dalam firman Tuhan ini berbicara hal kerajaan surga, berbicara rohani. Jadi arahannya ya ke sana gitu. Untuk mengingatkan kita dalam pertobatan. Supaya kita tidak terus dikuasai oleh pikiran-pikiran nafsu dunia. Nafsu dunia itu apa? Tidak pernah mempercayai hal kerajaan surga. Di sini saya mengambilnya dari Matius 9. Dari Matius 9 ayat yang ke-35 sampai ayat 38. Yuk kita baca sama-sama yuk. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 36 ya, ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi yang menggerakkan hati Yesus itu adalah belas kasihan. Kalau saudara tidak bekerja di ladangnya Tuhan, gak masalah. Tapi kalau saudara yang sudah mengerti firman, yang sudah sering belajar tentang teologi gitu ya. Kalau saudara tidak memiliki belas kasihan seperti hati Yesus ini, saudara berarti gagal bekerja di ladangnya Tuhan. Di ayat 36 jelas sekali ya. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus, saya yakin Yesus gak kenal dengan mereka itu bisa berbelas kasihan, apalagi yang kenal. Maksudnya siapa? Keluargamu, sanak saudaramu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, siapapun deh. Itu lingkup kecil Yerusalemmu. Setelah engkau ada di Yerusalem, Tuhan utus untuk keluar ke Yudea sampai Samaria dan bahkan sampai ke ujung bumi. Kalau Yerusalem ini belum dibenahi, belum benar, Tuhan gak akan utus engkau keluar ke Yudea, apalagi ke Samaria, apalagi ke ujung bumi, enggak gitu ya. Jadi bekerjalah di ladang Tuhan dengan benar. Amin. Ketika saudara benar di sana, belas kasihan itulah yang selalu ada. Tuhan mau kita memiliki belas kasihan. Di ayat yang ke-37, maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit.
Banyak yang hendak dituai tetapi pekerjanya sedikit. Tuhan mau pekerja yang dapat dihandalkan. Bukan pekerja-pekerja biasa, tetapi pekerja-pekerja yang dapat dihandalkan oleh Tuhan. Maukah saudara menjadi pekerja-pekerja yang diandalkan oleh Tuhan? Lakukan di dalam Yerusalemmu. Bekerjalah di ladang Tuhan untuk Yerusalemmu. Percayalah, engkau akan diutus keluar. Dengan firman yang keras begini. Kalau saudara hari ini menolak firman ini, saudara kecewa dengan firman yang keras yang saya sampaikan ini, rugi. Yang rugi bukan saya tetapi saudara sendiri. Amin. Kita diingatkan loh, dari hal ini kita diingatkan. Jangan mudah saudara menyangka, alah opo ai, gak cocok sama saya. Silakan saudara tidak cocok, tetapi hati-hati. Kalau saudara menolak firman ini, sama dengan saudara menolak Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya. Firman ini bukan hanya untuk saudara tetapi juga untuk saya. Mari kita benahi ladang Yerusalem kita terlebih dahulu. Setelah ladang Yerusalem kita dibenahi dan saudara dapat diandalkan, kasih Bapa menyertaimu dan saudara diberikan kepercayaan Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Sedang gak? Di sini Tuhan bilang loh, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Sampai sekarang Tuhan masih cari pekerja yang dapat diandalkan. Mari saudara dan saya yang senantiasa mengikuti di dalam firman Tuhan, melalui renungan kita sehat kita kuat ini, kita bertobat. Amin. Kita bertobat. Apa sih Bu maksudnya bertobat? Berbalik dari segala hal yang jahat. Kalau saudara tidak mengikuti ajaran yang benar, itu termasuk kejahatan, kata firman. Ya. Saya sering sekali disangkal begitu, ya biar saja, cuman tak lihat aja gitu. Tetapi orang-orang yang seperti ini adalah orang yang sombong dan egois. Mari di ayat yang ke-38. Karena itu mintalah kepada tuaian yang empunya tuaian supaya Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan selalu mencari begitu banyak lowongan pekerjaan. Kalau saudara mau lowongan pekerjaan untuk bekerja di ladang Tuhan itu sangat banyak. Tetapi Tuhan tidak sembarangan untuk memilih, tetapi hanya orang-orang yang dapat diandalkannya. Di ayat 36 jelas ya, di situ dikatakan ketika melihat orang banyak tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Tuhan kita adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, itu di ayat yang ke-37 dan 38. Dan Dia mengutus mereka untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaannya. Itu kita lihat di 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 rasul muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk apa? Untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi ketika saudara dipercaya itu tidak dengan tangan kosong, tidak dengan tangan hampa, tetapi saudara dibekali. Saudara mau dipakai oleh Tuhan dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ketika saudara katakan aku mau. Seperti kemarin ya, kalau nggak salah saya menyampaikannya juga. Kalau saudara rindu, katakan, Bapak saya rindu kau pakai seperti orang ini. Kalau engkau memakai hamba-hamba siap. Nah itu adalah suatu doa. Di pasal yang ke-10 kita baca yuk. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Karunia yang dahsyat, karunia yang hebat. Banyak loh orang-orang ingin memiliki karunia, tetapi mari kita gemburkan, kita bekerja dulu di ladang Tuhan itu, yaitu dimulai dari Yerusalem. Setelah engkau bisa dari Yerusalem, pasti engkau akan diutus sampai ke ujung bumi. Inilah nama-nama ya, termasuk nama saudara.
Siapa yang pengen, siapa yang rindu, kita baca aja ya nama-nama ini sebentar aja. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai. Loh, pemungut cukai aja diajak loh. Berarti di situ ada orang yang tidak disukai oleh orang sekalian, tapi dia dipilih oleh Tuhan karena dia bisa dipercaya untuk bekerja di ladang Tuhan. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yudas Iskariot itu yang mengkhianati Yesus. Sebelum dia mengkhianati, Tuhan pilih dia. Coba, makanya saudara jangan mudah kecewa dengan teman-temanmu. Baik itu sekantor, baik itu serumah, baik itu sepelayanan, baik itu seapapun gitu ya. Gak usah kecewa, karena juga ada orang yang mengkhianati. Tetapi yang terpenting, mari kita bekerja di ladangnya Tuhan. Ketika saudara dan saya mau bekerja di ladang Tuhan ini, Tuhan akan tambahkan yang luar biasa, yang dahsyat untuk engkau. Karena begitu banyak orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Di saat zaman pandemi seperti ini, begitu banyak YouTube yang keluar. Di sana banyak sekali orang-orang yang terima Yesus. Kebanyakan dalam YouTube dijumpai Yesus sendiri secara langsung. Karena Yesus ini gak punya pekerja kali ya yang diandalkan. Jadi Yesus sendiri menemui mereka dan mereka terima Yesus, mereka terima Yesus, mereka terima Yesus. Masa kita yang sudah diampuni dosanya, sudah dibayar dengan harga yang mahal, dengan tunai dan lunas tanpa kredit gitu ya. Masa kita masih gak mau untuk bekerja lebih giat lagi di ladang Tuhan? Mari kita lebih giat bekerja di ladang Tuhan. Engkau tidak dengan tangan yang kosong, tetapi engkau dibekali dengan kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Jangan ada keinginan hanya untuk iri dan iri. Itu buang semuanya. Lakukan itu. Saudara juga diberikan kuasa yang sama. Ketika saudara diberikan kuasa yang sama, maka saya yakin dan percaya banyak jiwa-jiwa yang saudara menangkan. Nah, mau saya katakan sebagai murid-muridnya, sebagai murid-murid Yesus zaman ini, marilah kita tidak hanya berbicara kebutuhan itu, tetapi berdoa dan pergilah. Tidak hanya berbicara kebutuhan, waduh ya apa ini pekerjaan. Ya oke, memang kita membutuhkan pekerjaan. Saya percaya ketika saudara juga mau melayani Tuhan. Pelayanan tuh bukan harus jadi pendeta begitu ya. Harus ditabiskan jadi pendeta baru pelayanan. Udah pendoa. Saya dulu pendoa loh Bapak Ibu. Tahun 94 itu saya pendoa. Saya tidak tahu, tidak menyangka ternyata tahun 2007 Tuhan bawa saya lebih lagi naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai hari ini. Itu tidak pernah saya mengerti, tetapi dari awalnya saya adalah Bu Doa gitu ya. Bukan Bu Ida tapi Bu Doa. Dari tahun 94, sungguh luar biasa cara kerja Tuhan itu dibentuk dari bawah. Dan begitu cakap dia akan angkat. Kita akan semakin tinggi lagi. Itu cara kerja Tuhan ketika saudara dan saya mau bertekun, bekerja di ladangnya Tuhan. Sesuatu yang besar akan terjadi. Kita akan mengemburkan tanah-tanah yang keras. Kita akan menjadi berkat buat tanah-tanah yang kering itu. Saudara siap untuk menjadi menjadi pembajak bagi tanah-tanah yang kering? Amin. Kalau saudara siap, biarlah saudara sendiri yang berbicara kepada Bapa. Dia hanya sejauh doa dari kita. Dan hanya Bapa, hanya Tuhan yang tahu isi hati saudara dan saya. Amin. Orang yang nanti Anda temui, orang yang akan saudara temui nanti mungkin merupakan ladang pelayanan saudara. Saya juga tidak mengerti, tetapi mari kita mengalir di dalam segala rancangan Tuhan, rencana-rencana Tuhan. Kita harus percaya dan mengerti bahwa segala rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu.
Kami mau terus belajar Bapa, dan belajar Tuhan memiliki roh yang takut akan Engkau, memiliki roh yang taat kepada Engkau. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk terus bekerja di ladang-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kasih dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, esok kami akan beribadah raya Tuhan, bersama-sama untuk menikmati tubuh dan darah Kristus. Hari ini biarlah Kau persatukan hati setiap anak-anak-Mu, saling mengampuni, saling memberkati Bapa, agar ketika kami mengambil tubuh dan darah Kristus tidak menjadi laknat dan menjadi batu sandungan, tetapi mendatangkan berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih Kau ingatkan kembali kepada anak-anak-Mu ya Bapa, yang memiliki roh kedengkian, roh kekecewaan, roh keputusasaan, roh yang tidak bisa mengampuni, roh yang membuat masalah persoalan di rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, Engkau babat semuanya di dalam nama Yesus. Dan esok pagi kami datang kepadamu dengan hati yang kudus, hati yang suci, pikiran yang benar di hadapan-Mu, sehingga tubuh dan darah Kristus boleh menjadikan berkat yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih cinta kasih dan anugerah-Mu Bapa sepanjang sepekan ini sungguh luar biasa buat kami. Melalui pengajaran-pengajaran firman yang Kau berikan, melalui teguran-teguran yang Kau berikan, biarlah mendewasakan di dalam rohani setiap kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, diberkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih, damai sejahtera dan sukacita senantiasa Kau sertakan bagi mereka sekaliannya. Terimalah dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang merasa diberkati dalam sepekan oleh firman Tuhan, katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.